itu juga bisa membantu seorang untuk menulis buku, menulis artikel, vlog, atau draft buku ya. Kan kalau seorang biasa ada namanya writing blocks ya. Kalau pada saat kita menulis sesuatu, pada saat itu ada kepikiran di kepala ada, tetapi waktu ingin menuliskan dalam tulisan, satu kadang-kadang itu terjadi writing block. Buatkan lagu tentang tuh, ada verse 1, ada verse 2 ya. Bahkan seorang bisa buatkan narasi drama epidemiologi. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan diskusi tentang suatu peluang dan tantangan dari perkembangan artificial intelligence di tahun 2023 ini. Ya. Keluar ada satu yang kenal namanya Chat AI GPT. Apakah saudara pernah mengalami kesulitan ya pada saat menuliskan artikel untuk tugas ilmiah atau draft publikasi? Sebenarnya sudah ada ide di kepala, tapi bingung mau nulisnya dari mana. Atau saudara mengalami stres karena tata bahasa yang berantakan ya waktu nulis, sepertinya tulisannya agak kacau, subjek predikat objeknya dari grammarnya berantakan ya. Ya. Nah, ternyata itu menulis artikel itu mudah dan cepat dan bisa cepat dilakukan. Ya, di video ini saya akan tunjukkan cara cepat dan mudah dalam menulis artikel. Nah, apa itu Chat AI GPT? Kemudian peluang dan tantangannya apa ya untuk dari perkembangan artificial intelligence sekarang ini? Dan bagaimana dengan hasil copyright ya daripada hasil penelusuran daripada Chat AI GPT? Karena dari Chat AI GPT ini baik sekali ya buat teman-teman yang kesulitan untuk menuliskan buku atau artikel ataupun tugas itu dengan software ini akan sangat begitu gampang, mudah sekali membantu untuk memberikan suara inspirasi untuk menulisnya ya. Dan itu nanti saya akan bahas peluang tantangannya seperti apa yang kemungkinan terjadi, kemungkinan prediksi akan terjadi kalau kita mengalami ketergantungan terhadap aplikasi tersebut ya. Oke, yang pertama kita mulai dulu, apa itu ChatGPT ya. ChatGPT itu dikembangkan oleh OpenAI yang bisa dipakai menggunakan natural language ya processing untuk diperintahkan untuk melakukan tugas-tugas yang seperti akurasinya itu mirip seperti seorang manusia. Bahkan itu lebih cepat dan lebih murah ya. Nah, saya cerita dulu sedikit ya. Aplikasi kelebihan daripada aplikasi ChatGPT ini satu, akurasinya lumayan akurat nih, Saudara ya. Kalau kita membutuhkan informasi apa, Saudara tinggal typing dan minta dia jawab. Ya, ini beda sekali dengan Google ya. Pada saat kita mencari informasi di Google, contohnya kalau kita mengetikkan informasi di Google, kita akan mendapatkan begitu banyak sekali informasi ya, sehingga bingung mau baca yang mana atau too much information ya. Jadi kita kadang-kadang kehabisan waktu dan bingung untuk membaca begitu banyak artikel, begitu banyak informasi yang kita mesti cari ya. Nah, sehingga kita dengan lahirnya ChatGPT ini itu sangat membantu kita untuk menemukan jawaban yang to the point, ringkas, dan memuat informasi-informasi yang penting. Cara penulisan akurat dan bahasa yang dipakai itu sederhana. Jadi bisa cepat dan real time. Nah, saya kemudian sebenarnya ada website-nya ada di ChatGPT Pro ya. Nah, kemudian sudah kan di sana itu untuk lihat softwarenya, sore bisa buka di chat.openai.com ya. Nanti aplikasi bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada banyak perintah-perintah yang bisa pakai untuk meminta informasi ya. Saya contoh ya, misalnya kasus COVID di Cina banyak di tahun ini jika dibandingkan dengan negara lain. Nah, kita lihat ya. Ini otomatis akan menggunakan database yang tersimpan di dalam internet atau dari database yang dari server ini yang ini kan menjawab dan tulisan yang disampaikan itu menggunakan sudah grammar yang sudah sangat bagus ya. Ya, ini bisa dipakai untuk bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris contohnya. Dia menjawab ada beberapa faktor yang menjelaskan mengapa kasus COVID-19 di Cina itu lebih banyak dibandingkan negara lain pada tahun ini. Pertama, Cina adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, sehingga jumlah kasus yang ditemukan sana akan lebih banyak dibandingkan negara lain. Kedua, Cina adalah negara dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, yang dapat meningkatkan resiko penyebaran virus. Yang ketiga, Cina mungkin juga kurang efektif dalam
mengendalikan penyebaran virus di awal pandemi. Namun, Cina juga telah berhasil mengendalikan pandemi dengan cepat dengan menggunakan metode yang efektif seperti cepat melakukan tes dan melakukan lockdown di kota yang terkena dampak. Nah, kemudian untuk teman-teman yang sering menggunakan software atau yang menggunakan analisis statistik, yang menggunakan programming, mungkin suatu program statistik kalau saudara sering udah lama nggak pakai, kemungkinan besar akan lupa. Nah, sehingga saudara kalau bisa pakai mesin ini juga untuk meminta untuk dibuatkan perintah coding. Misalnya contohnya, buatkan perintah coding, misalnya untuk software Stata ya, untuk uji t-test independen. Ya, saudara lihat nanti dia dalam waktu hitungan detik ya, dia akan mengeluarkan saran ya, akan informasi-informasi ini. Nah, ini untuk berapa lama untuk keluar informasi memang tergantung daripada seberapa familiar daripada informasi suruh minta untuk ditampilkan ya. Dan yang kedua juga memang tergantung daripada kecepatan dari koneksi internet ya. Kita tunggu sebentar ya. Tentunya jawaban yang diberikan oleh chat GPT ini saudara nggak jangan percaya 100% juga. Karena ada beberapa informasi yang memang belum 100% akurat ya. Tapi ini software ini sangat membantu ya. Contohnya ini saudara untuk lihat codingnya untuk melakukan uji t-test independen di saat Anda menggunakan perintah t-testnya seperti ini. Nah, ini kan sangat membantu saudara ya. Kalau saudara sudah pernah belajar tapi saudara lupa, udah lama nggak pakai. Nah, jadi ada informasi-informasi yang to the point ya. Jadi langsung bisa memberikan informasi yang saudara perlukan. Jadi sifatnya ini sangat quick dan real time ya. Ya. Ini ada perintah komen-komen statanya. Bahkan ada beberapa saudara kalau untuk minta perintah, contohnya saya minta kalau saudara belajar yang Python atau apa untuk yang sistem itu juga bisa nih. Saya perintahkan, berikan perintah nih ya, Python code untuk analisis ya. Ini saudara lihat, ini udah ada eh, komennya ya. Jadi ini kan sangat menghemat waktu ya. Tentunya saudara mesti memeriksa kembali bahwa tes bahwa apakah memang informasi yang diberikan sudah akurat atau belum. Ya, saya pernah coba simulasi, sebagian besar sangat bagus ya menurut saya. Tentu memang ada beberapa informasi juga yang tidak bisa dijawab oleh chat GPT ini, terutama informasi-informasi yang sifatnya prediksi akan suatu outcome yang memang sifatnya sensitif ya, atau yang mungkin eh, contohnya saudara kalau kita perintahkan untuk memberikan memberikan advice untuk siapa calon presiden akan menang di tahun depan. Nah, itu dia nggak keluar ya. Tapi untuk informasi-informasi yang sifatnya science atau apa itu sangat membantu ya. Contoh yang kedua, saya mencoba minta ChatGPT itu memberikan perintah Python code untuk analisis t-test ya. Nah, ini kan belajar Python kan sesuatu yang agak sulit ya. Ya, teknikalnya banyak ya. Jadi kalau saudara ada informasi-informasi seperti ini, itu akan memberikan bantuan ya. Ya, sekali ini bantuan yang untuk pertama kali saudara bisa bandingkan dengan informasi-informasi yang dari buku atau mungkin dari panduan-panduan yang lain ya. Tapi ini sangat membantu sih. Ini cara melakukannya coding-coding statistik ya. Ya, jadi termasuk juga untuk software-software yang lain ya. Untuk coding, untuk yang sistem yang pakai roboting, ini saudara perlu bisa pakai data ini sebagai referensi untuk bantuan ya. Nah, kemudian informasi-informasi yang lain ya, saudara lihat ini saudara yang saya kagum daripada software ini, cara menulis dia bentuk dan ejaan bahasa Indonesia yang sempurna kan itu sangat bagus ya. Nah, kemudian saudara kalau bisa juga coba contoh untuk memeriksa menggunakan informasi-informasi yang saudara bingung. Contohnya nih, saya bingung. Saya ingin meminta eh, chat GPT ini untuk bertanya apa itu misalnya uji statistik yang banyak dipakai, tapi mungkin saya pernah dengar, pernah diajar, tapi saya lupa. Misalnya Bonferroni, ya. Dan waktu singkat, dia akan memberikan informasi. Oke.
Dan satu kelebihan daripada ChatGPT ini sifatnya gratis ya. Jadi Suro sebenarnya sih data ini bisa dipakai Suro untuk membuat buku, membuat artikel ya. Tentunya kalau membuat buku juga nanti harus diperhatikan jangan 100% bergantung pada software ini karena nanti di terakhir saya akan bahas tentang masalah hak cipta. Ya, contoh ini, uji Banferoni adalah metode pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengurangi resiko kesalahan tipu daya atau false positif ketika melakukan uji statistik pada data yang sama. Uji ini dilakukan untuk mengurangi tingkat signifikansi yang diterima untuk setiap uji secara individual dengan membagi tingkat signifikansi yang diterima oleh setiap uji yang dilakukan. Secara sederhana, tingkat ini juga informasi yang sangat bisa dipakai untuk misalnya contoh, apa yang harus dilakukan, informasi medis ya, orang tua saat anak demam. Teknologi sebenarnya sudah dikembangkan sudah cukup lama ya. Mereka sudah mengeluarkan beberapa kali versi betanya ya. Tapi yang versi yang kali ini terbaru ini sudah sangat-sangat bagus ya menurut saya. Oke, terakhir adalah segera konsultasikan dengan dokter. Ya, Saudara lihat kan? Saudara bisa cek kembali bahwa apakah informasi yang diberikan ini sudah akurat tidak akurat. Ya, tentunya Saudara untuk orang awam, Saudara juga perlu memeriksa kembali informasi apakah memang itu sudah tepat atau belum. Ya. Narasi tentang cara melakukan validasi kuesioner. Ya. Dan otomatis dia akan kira-kira untuk peluangnya ya, peluang untuk yang teman-teman baik mahasiswa maupun dosen maupun pengajar maupun peneliti ya. Satu, proses peluang dari ChatGPT ini satu dia bisa membantu proses pembelajaran untuk quick solution and quick answer. Ya, jadi membantu saudara untuk mendapatkan summary atau jawaban yang singkat dan padat dan jelas. Dan dari ChatGPT itu akan sebenarnya itu membantu make you better ya, bukan jadi suatu saingan atau menjadi suatu ketakutan membuat saudara takut kehilangan pekerjaan ya, tetapi itu membuat saudara lebih baik. Ya, manfaatkan teknologi ini untuk membantu kita lebih cepat, lebih cepat bisa produksi lebih cepat, lebih punya akurasi data yang lebih bagus ya. Yang kedua, ChatGPT bisa menjawab solusi dari too much information ya. Jadi exhausted ya. Biasanya kalau kita sebagai seorang klinis ya, sebagai dokter, sebagai pengajar, sebagai guru, ada begitu banyak informasi yang mesti atau mahasiswa ada begitu informasi yang mesti kita pelajari. Sedang waktu yang kita punya terbatas. Nah, sehingga saudara perlu sekali menggunakan informasi-informasi yang penting. Dan ChatGPT ini bisa dijadikan satu referensi ya. Sekali lagi ya, bukan suatu informasi, bukan jadi suatu sumber yang akurat 100%. Harus saudara cek kembali, cek and recheck kembali. Itu juga bisa membantu saudara untuk menulis buku, menulis artikel, vlog, atau draft buku ya. Kan kalau saudara biasa ada namanya writing blocks ya. Kalau pada saat kita menulis sesuatu, pada saat itu ada kepikiran di kepala ada. Tetapi waktu ingin menuliskan dalam tulisan, satu, karena itu terjadi writing block. Kita bingung mau nulis dari mana. Kita nulis, terus edit, nulis, revisi lagi. Dan itu akhirnya memakan waktu yang cukup banyak. Ya. Kalau sudah ada ingin menulis buku, sudah buat namanya kerangka-kerangkanya, chapter-chapternya seperti apa, topiknya, subtopik apa aja. Nah, dengan informasi-informasi ChatGPT, saudara bisa kembangkan. Ya. Tentu saudara harus menulis kembali dengan kata-kata sendiri, saudara sendiri. Ya. Yang terakhir, ini gratis ya, jadi itu bisa dipakai. Jadi ada begitu banyak informasi yang saudara bisa menulis hasil lebih banyak ya. Dan informasi itu yang ditulis oleh GPT, saudara sebagai orang ekspor di bidang itu, saudara akan tinggal mengoreksi, memeriksa kembali akurasi atau memvalidasi kembali informasi yang diberikan tersebut. Apakah sudah tepat atau tidak tepat ya. Jadi, kalau ingin membuat suatu informasi baru, tinggal diperintahkan ChatGPT untuk menulis, kemudian saudara tinggal merevise setiap informasi dan menambahkan atau memberikan contoh kasus ya. Nah, kemudian tapi di tengah-tengah baik peluang yang ada, ini juga jadi satu tantangan ya. Saya berikan ada beberapa tantangan dari penggunaan ChatGPT ini. Yang pertama, itu ada hubungan dengan privacy data dan keamanan data. Yang kedua, masalah hak cipta atau plagiarism. Ya, contohnya saudara nih, saudara ingin menulis suatu buku. Ya, saudara bisa minta ChatGPT menuliskan chapter by chapter. Nah, pertanyaan adalah bagaimana dengan sistem hak ciptanya atau plagiarismnya ya. Kita coba tanya informasi sepertinya. Karena kalau biasa dalam tulisan atau suatu publikasi di jurnal, kita wajib melakukan tes similaritas ya, kesamaan
dengan data-data yang ada di database yang publikasi sebelumnya. Apakah itu kita seberapa mirip tulisan kita dengan tulisan orang lain, ya. Nah, di sini ada dijawab nih. Hak cipta adalah hak diberikan pencipta, pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunaan hak cipta mereka. Seperti musik, seni, dan hal lain. Oke, Saudara mesti cek kembali beberapa undang-undang di negara mengenai hak cipta karya otomatis. Ya, jadi ini sifatnya otomatis. Namun dari beberapa negara karya yang dihasilkan oleh mesin tidak akui sebagai hak cipta yang dapat dilindungi oleh hukum hak cipta. OpenAI, perusahaan mengembangkan ChatGPT, memiliki aturan menyatakan bahwa pengguna dapat menggunakan konten yang dihasilkan oleh sistem tanpa batasan selama tidak digunakan untuk tujuan komersil, ya, dan tidak digunakan untuk menjaga informasi yang salah atau tidak etis. Sebagai pengguna, sangat penting untuk memastikan bahwa Anda mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh OpenAI dan peraturan berlaku di negara Anda mengenai hak cipta yang karya otomatis. Ya, ini contoh yang saya membuat satu buku, ya. Buku tentang cara membuat kuesioner. Buatkan buku chapter buku, ya, misalnya chapter buku tentang cara membuat kuesioner. Lihat, dia akan keluar ada beberapa chapter, ya. Nih, chapter 1 membuat kuesioner, isinya apa aja, ya. Ini garis besarnya. Ya, ini sangat membantu saudara kalau bagi saudara untuk orang yang ingin menulis, ada writing blog, atau saudara mungkin juga punya waktu terbatas, ya. Ini sangat bisa membantu, ya. Sekali, ya, ini membantu, tapi jangan jadikan ini sebagai suatu uh, copy paste mentah-mentah, ya. Apa yang disampaikan di sini, saudara mesti cek kembali, validasi kembali apa isinya, apakah memang sudah tepat atau belum, ya. Karena ada beberapa informasi waktu saya tanya, ternyata informasi tersebut kurang tepat, ya. Tapi dengan perkembangan ada chat dan ChatGPT ini sangat bisa membantu saudara untuk melakukan percepatan, ya. Jadi saudara yang membuat suatu chapter dari sama sekali itu saudara eh, akan sangat terbantu dengan ada software seperti ini, ya. At least saudara membuat saudara berpikir, ya, karena kita punya punya ide banyak, tapi pada saat ini menulis itu karena kita karena writing blog, ada sibuk karena udah kerjaan tugas ini, terus kita melakukan pekerjaan lain sehingga informasi-informasi yang di ini yang buku itu diselesaikan agak cukup lama, ya. Tapi dengan ada software ini, saudara bisa membantu. Ini misalnya buatkan puisi tentang epidemiologi. Tuh. Dia akan membuatkan. Nah, ini puisi loh. Epidemiologi, ilmu yang mengungkapkan penyebaran penyakit di masyarakat. Data dan analisis yang tepat untuk menghentikan wabah yang merajalela itu. Epidemiologi, senjata kita melawan musuh yang tidak kita lihat, menentukan sumber dan faktor risiko, menjaga kesehatan masyarakat dari krisis. Epidemiologi, ilmu yang penting, mendukung upaya pencegahan dan pengendalian, menjaga kesehatan masyarakat yang sejahtera, dan menjaga dunia dari bencana. Epidemiologi. Kita harus berterima kasih kepada para ilmuwan yang bekerja keras, mengungkapkan rahasia penyakit dan menjaga kita dari wabah yang mengancam kesehatan kita. Bahkan ini bisa dibuat lagu. Buatkan lagu eh, lagu tentang wabah COVID-19. Buatkan lagu inspirasi misalnya. Tuh, ada verse 1, ada verse 2, ya. Bahkan ini bisa sangat membantu, ya. Ya, terus saudara tinggal apa aransemen lagunya, musiknya, chordnya, tinggal saudara menciptakan ini. Ada verse 1, ya. Soalnya kata-katanya lumayan bagus, kan? Tetap semangat, jangan menyerah, kita harus berjuang bersama-sama. Ya, menjaga jarak dan jaga kesehatan, kita selamat dari wabah. Verse 2-nya. Oh, bagus sekali, ya, saudara lihat, ya. Ini ada software seperti ini. Dan seterusnya, ya. Bahkan saudara bisa buatkan narasi drama epidemiologi. Narasi film singkat, ya. Jadi ini nggak terbatas untuk menulis saja, tapi ada baik sekali informasi-informasi penting, ya. Eh, tuh, saya lihat, ya. Wabah
bercerita tentang epidemiologi yang bernama Sarah. Nah, Sarah adalah seorang epidemiolog bekerja di sebuah perusahaan organisasi kesehatan internasional. Dia selalu bekerja keras untuk mengidentifikasi dan mengendalikan wabah penyakit di seluruh dunia. Namun, ketika Sarah diharuskan untuk mengendalikan wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia, dia menemukan bahwa wabah yang paling sulit yang pernah dihadapi. Wabah ini menyebar dengan cepat dan sulit untuk dikendalikan. Sarah harus bekerja keras untuk mengidentifikasi sumber wabah dan mengambil tindakan tepat untuk menghentikan penyebarannya. Sarah harus menghadapi berbagai kesulitan proses ini. Ya. Berbagai negara tidak bersedia untuk bekerja sama dengan organisasi kesehatan internasional, sehingga membuat sulit untuk mengendalikan wabah. Sarah juga harus menghadapi masalah kurangnya sumber daya dan masalah logistik yang menghambat penanganan wabah. Namun Sarah tidak pernah menyerah. Dia terus bekerja keras untuk mengendalikan wabah. Dia menyebar informasi yang benar tentang wabah kepada masyarakat yang bekerja sama dengan negara yang terkena dampak. Akhirnya, Sarah berhasil mengendalikan wabah penyakit dengan sukses. Dia menyelamatkan jutaan nyawa dan menghentikan penyebaran wabah. Film ini menunjukkan betapa pentingnya bekerja keras dan dedikasi. Ya, saudara, kalau ini kurang lagi bisa dibuat. Ini ada beberapa option ya. Ini ada option 1 ya, tadi film yang pertama ya. Ini ada option yang kedua juga ya. Saudara bisa minta mereka untuk menceritakan informasi detail. Oke? Kemudian ada masalah yang mereka lakukan, kegiatan mereka terus berjuang, bekerja. Kemudian ada solusinya ya. Ada ending, ada happy ending ya. Bagus ya. Jadi sebenarnya ChatGPT itu it will make you better ya, bukan jadi suatu tantangan atau menjadi suatu ancaman ya. Tentunya memang kalau bagi orang yang sering menulis blog, ini jadi suatu yang jadi bisa saudara lihat dia sebagai suatu ancaman ya. Karena itu bisa menghasilkan artikel yang sangat cepat dengan akurasi yang sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh manusia ya. Tapi saudara harus pakai ini sebagai perkembangan teknologi ini, pakai ini sebagai sesuatu yang bisa membantu saudara untuk membuat karya lebih cepat, lebih baik, dan membuat itu dan perkembangan ini, manfaatkan ini untuk sesuatu yang baik ya. Apalagi sangat berguna kalau daripada selain yang kelebihan data yang informasi dihasilkan lumayan akurat. Yang kedua, jawaban to the point. Ini yang disukai oleh generasi sekarang ini. Kita karena too much information, kita ingin mencoba informasi-informasi yang langsung to the point. Yang ketiga, cara penulisan itu lumayan akurat ya. Jadi bahasa yang dipakai sederhana, mudah dipahami, dan hasilnya bisa cepat dan real time. Tapi terlepas dari kelebihan tersebut, ada beberapa kekurangan daripada Open ChatGPT ini. Satu, akurasi memang tidak 100%. Ya, karena saya pernah coba ada beberapa informasi yang saya minta dikeluarkan oleh ChatGPT. Itu saya sebagai orang expert di bidang itu menilai bahwa itu ada beberapa informasi yang jawabannya salah ya. Karena ini satu kekurangan yang lain adalah bias informasi ya. Ini adalah open AI ya. Jadi dia sistem bekerja berdasarkan database. Ya, kalau database yang dimasukkan ke dalam sistem itu dan informasi yang telah dimasukkan ke sistem itu tidak akurat, maka informasi yang dihasilkan cenderung akan mengalami bias. Ya, ada distorsi. Ya, sekali ya. Belum tentu semua informasi yang disampaikan itu akurat ya. Yang kekurangan lain adalah hati-hati dengan ketergantungan terhadap teknologi ini ya. Itu karena membuat orang itu jadi pasif, tidak berpikir lagi, tidak mengkritisi lagi apa yang disampaikan oleh OpenAI ya. Jadi itu berbagai peluang maupun tantangan challenge daripada OpenAI ini. Jadi saran saya untuk OpenAI manfaatkan ini untuk kesempatan untuk bisa membuat karya tulis yang lebih bagus ya. Tentu saudara membuat kalau saudara lagi mentok atau apa, ini chat AI GPT ini bisa membuat saudara untuk memberikan informasi tambahan ya. Jadi saudara tinggal ada draftnya, saudara udah lihat contohnya ya, untuk mengurangi kemungkinan terjadi plagiarisme. Saran saya saudara bisa buat informasi seperti ini, kemudian saudara baca. Nah, setelah itu saudara tutup, saudara tinggal menulis ulang apa yang saudara ingat ya dengan kata-kata sendiri. Itu akan menggunakan informasi yang akan lebih mengurangi untuk terjadinya duplikasi atau pelanggaran terhadap cipta ya. Saya Feli Sunggono menyampaikan terima kasih untuk saudara telah menonton channel ini ya. Kalau saudara mau belajar statistik atau belajar informasi tentang research, saudara bisa subscribe channel ini, dan kalau informasi saudara ini yang bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, selamat pagi.